Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Satpol PP Kota Tanjung Pinang dengan tema pencegahan potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah pemirsa, tadi Pak Agus sudah menyampaikan bahwa sosialisasi terkait dengan Perda nomor 7 tahun 2018 ini tentang ketertiban umum telah ditegakkan, kemudian juga telah disosialisasikan. Namun masih ada beberapa pelanggaran yang ditemukan di tengah masyarakat Kota Tanjung Pinang. Nah Pak, ini bagaimana ya Pak? Bapak mungkin tadi bisa melanjutkan pernyataan yang sebelumnya Pak. Oke, terima kasih. Ini saya contohkan ya terkait masih adanya masyarakat ya yang melanggar aturan perda kita. Nah, mungkin perda kita selain perda Intramas tadi juga ada perda terkait masalah bangunan gedung ya. Nah, ini tadi sudah menyambung yang saya sampaikan tadi, satu contoh misalkan perda izin timbun ya. Nah, ini terkadang yang sedikit menjadi polemik atau persoalan ya, yang perlu segera pemerintah kota tangani. Misalkan terkait masalah izin timbun. Jadi sebenarnya aturannya sudah ada, tapi masyarakat tadi masih melanggar. Sudah kita tertibkan, masih juga ada yang lain juga melanggar. Nah, sebenarnya sedikit ada persoalan dalam masyarakat itu karena terkait regulasi kita yang memang berubah. Oke Pak. Dulu perda kita perizinan itu dilakukan secara manual oleh daerah. Sementara sekarang sudah bereformasi ke sistem digital. Online ya Pak ya? Sistem online. Nah itulah juga, ini juga perlu proses juga di masyarakat. Kemudian perlu juga penyempurnaan dengan adanya regulasi-regulasi yang dibuat oleh pusat, otomatis daerah juga harus mengikuti terkait regulasi tersebut. Artinya regulasi yang lama itu sudah kurang relevan. Makanya daerah juga harus segera menindaklanjuti ya, sesuai dengan perkembangan zaman terkait regulasi yang ada. Nah, untuk itu misalkan ini satu contoh persoalan masalah izin timbun tadi. Nah, pada 2013 tentang izin timbun itu kan memang sudah nggak relevan. Artinya saat ini dalam proses pencabutan. Jadi sementara perwakunya memang pelaksanaan tesnya memang sampai sekarang belum ada. Nah ini juga sedikit menjadi persoalan. Tapi kita sudah ada permen ya, Permen 4 2000, Permen LH Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2021 tentang penyiapan lahan. Nah, di situ juga disebutkan. Nah, satu contoh misalkan orang melakukan penimbunan, nah itu dibatasi, ada klasifikasinya. Nah, misalkan 500 ribu kubik itu ke atas, itu harus yang bersangkutan para pelaku usaha yang akan melaksanakan penyiapan lahan itu tadi harus mengurus dokumen AMDAL. Kalau di bawah 500 itu harus mengurus dokumen UPL-UKL. Nah, kalau menurut kami, kalau masyarakat cuma mengurus menimbun katakanlah satu kapling 100 lori katakanlah, nah itu juga harus mengurus dokumen UPL-UKL-nya karena ketentuan di Permen LH tadi di bawah 500 itu harus UPL-UKL, sementara biaya untuk mengurus dokumen ke pihak ketiga itu mahal. Terkadang nggak sebanding. Nah itulah harus dibuatkan terobosan regulasi ya yang kira-kira bisa memberikan solusi gitu loh. Karena bagaimanapun kita juga perlu dengan para pelaku usaha. Kita tidak bermaksud untuk menghalangi orang melakukan kegiatan usaha karena itu investasi untuk geliat ekonomi kita. Untuk itu ya kita harus coba merespon apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, salah satu contohnya itu. Nah, demikian juga masyarakat juga harus sabar ya. Kalau sudah kita
istilahnya warning, kita sarankan terkait harus ikuti rel aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang sudah ada. Masyarakat atau pelaku usaha jangan buru-buru, jangan tancap gas dulu, karena dampaknya kalau tidak ada izin itu pasti berpengaruh ke lingkungan sekitar. Karena mereka tidak mengikuti tahapan-tahapannya, pasti akan mengabaikan itu. Nah, untuk itu ya, yuk sama-sama gitu. Masyarakat taat, pemerintah juga akan membantu, memberikan apa yang jadi persoalan, memberikan solusi apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada pada para pelaku usaha. Baik Pak. Nah, mungkin saya ke Pak Irwan terkait dengan izin timbun ini. Tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Agus ada beberapa aturan yang harus ditegakkan. Nah, sementara kan regulasinya belum ada di Kota Tanjung Pinang, di Perwako sendiri belum ada begitu ya Pak ya. Kemudian Pak, yang ingin saya tanyakan, nah ketika hal ini dilakukan, timbun tetap dilakukan begitu. Nah ini kan juga mengganggu ketertiban umum khususnya di lingkungan sekitar. Nah itu apa sih Pak sebenarnya yang menjadi permasalahannya Pak? Apa pelanggaran yang dilakukan mereka ini yang menyebabkan tidak adanya ketertiban di masyarakat sendiri Pak? Ya, baik. Berkaitan dengan aktivitas penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik itu untuk kepentingan bisnis atau pribadi misalnya ya, maupun pribadi untuk menata kematangan lahan mereka, ini memang kita awasi. Ya, ada peraturan daerah yang mengatur berkaitan dengan aktivitas tersebut. Ya. Berkaitan dengan regulasi yang memang saat ini disesuaikan dengan aturan-aturan dari pemerintah pusat, pastinya setiap kegiatan harus memiliki izin. Nah, tidak bisa permasalahan regulasi dijadikan alasan untuk kegiatan tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan dampak sosial maupun lingkungan yang akan timbul akibat kegiatan itu. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, kami tetap memberikan pengawasan, memberikan teguran terhadap kegiatan-kegiatan usaha penimbunan dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi dengan dinas instansi terkait, terutama dinas lingkungan hidup. Jadi himbauan kita ya kegiatan tetap mereka laporkan gitu kan, nanti akan ada petunjuk berkaitan dengan teknis pelaksanaannya. Jadi kalau memang ini harus ditimbun terus guna mengantisipasi tercemarnya lingkungan, airkah di situ, kan akan ada petunjuk dari dinas instansi terkait. Pak, harusnya ini buat padat dulu ya Pak. Gini seperti itu. Jadi nanti melalui koordinasi kami dengan dinas terkait, jadi kegiatan penimbunan tetap bisa kita monitoring sehingga dampak-dampak yang akan timbul akibat kegiatan dimaksud bisa kita lebih perkecil. Oke, baik Pak. Mungkin saya ke Pak Agus lagi Pak selaku Kabid PPUD Satpol PP. Nah kita bicara soal Perda nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum sendiri itu Pak. Nah sebenarnya apa saja sih Pak yang berisi dengan Perda nomor 7 itu apa aja yang ada tertera di dalamnya Pak? Terima kasih. Kemarin sudah saya sebutkan ya, namun kami ulas kembali. Ruang lingkup terkait perda itu menyangkut pertama adalah tertib jalan dan angkutannya. Artinya masyarakat itu kalau misalkan berjalan kaki juga harus tertib sesuai dengan tempatnya. Misalnya di trotoar ya harus di trotoar. Kalau menyeberang jalan mungkin di penyeberangan. Jangan istilahnya tidak mengikuti apa yang diarahkan atau yang sesuai dengan aturan tersebut, karena pasti akan berdampak ke kelancaran lalu lintas. Kemudian tertib jalur hijau, tertib taman kota, kemudian tertib tempat umum. Yang ketiga, kemudian tertib sungai, tertib drainase, tertib pinggir pantai, tertib sosial, tertib lingkungan. Ya. Salah satu contoh tadi yang tertib lingkungan adalah tadi
penimbunan tadi. Tertib sosial, contohnya ada PMKS tadi ya. Ya. Kemudian tertib bangunan. Jika juga tidak sembarang membangun, ada tata ruang yang boleh dan tidaknya, ada hijau kuning gitu ya, yang boleh dibangun dan tidak dibangun. Kemudian ada tertib usaha. Nah, seperti apa yang disampaikan Pak Yakub tadi. Orang berjualan juga harus tertib, jangan berjualan di trotoar. Ya. Sementara sebenarnya pemerintah kota sudah memberikan wadah. Jadi apa yang diberikan kemudahan dari pemerintah kota itu, ayo kita sama-sama lakukan, kita sama-sama taati. Kemudian ada tertib keramaian, ya. Ada tertib tempat hiburan, misalkan kayak malam Ramadan kayak gini nih ya. Ada surat edaran dari wali kota tentang jam tertib operasional kegiatan tempat hiburan. Ada juga tertib belajar anak sekolah. Kemudian ada lagi tertib kesehatan. Ada yang Pak ya. terakhir adalah tertib kependudukan. Kependudukan tadi. Nah, tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi setiap warga negara yang sudah berhak untuk mendapatkan data identitas, ya segera untuk mengurusnya. Karena yel-yel atau semboyan dari dinas kependudukan itu, apapun urusannya, ya, pasti harus dengan melalui KTP dulu. Termasuk itu juga bisa dijadikan sebagai alat bagi kita penegak Ibu Tramas dalam upaya untuk mengantisipasi terkait permasalahan-permasalahan sosial. Melalui KTP itulah kita itu lebih mudah untuk mendata, untuk memonitor kepada orang-orang atau permasalahan-permasalahan yang menimbulkan gejolak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi cukup banyak ruang lingkup dari Perda nomor 7 ini ya Pak ya. Mungkin saya ke Pak Irwan, Pak. Pak, kalau untuk mencegah adanya potensi pelanggaran ketertiban umum itu, Satpol PP sendiri ditempatkan di titik-titik mana saja, Pak, di Kota Tanjung Pinang ini? Iya. Dalam rangka mencegah potensi gangguan ketertiban, kita melaksanakan fungsi pengawasan dan penjagaan. Jadi ada beberapa program yang menjadi kegiatan kami di Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Pinang untuk tahun 2023. Yang pertama, kegiatan penyelenggaraan Tibun Termas dalam bentuk pengawasan operasi dan sebagainya. Yang kedua, pengamanan hari besar keagamaan. Yang ketiga, rapat koordinasi dengan fungsi kewilayahan. Yang keempat, pembentukan duta pelajar. Jadi tidak stagnan kami jaga, tapi banyak program. Selain ada preventif, represif juga kami lakukan. Gitu Mbak Dewi. Baik Pak. Nah ini tidak hanya melakukan pengawasan beberapa titik, tapi juga melakukan ada beberapa program yang dijalankan begitu ya Pak ya. Baik Pak, mungkin untuk closing statement kita pada kesempatan hari ini, nah untuk pencegahan potensi gangguan ketertiban itu sendiri dari Pak Agus dulu nih Pak, seperti apa yang akan disampaikan kepada masyarakat? Mungkin juga nanti masyarakat bisa melaporkan atau memberikan informasi kepada Satpol PP Kota Tanjung Pinang jika menemukan adanya pelanggaran ketertiban umum itu sendiri. Pak Agus silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Kami informasikan kepada masyarakat seluruh Kota Tanjung Pinang. Pertama kami himbau ya untuk senantiasa mengikuti melaksanakan aturan-aturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, yakni Perda 7 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mari kita sama-sama menjaga Kota Tanjung Pinang itu aman, damai, nyaman dan indah. Siapa lagi kalau nggak kita semua? Disitulah kami menginginkan kerjasama dari semua pihak. Selanjutnya
kami informasikan bagi kepada masyarakat, seandainya ada permasalahan gangguan timbun Tranmas yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian, bisa melaporkan ke markas Mako Satuan Polisi Pamung Praja secara langsung di kantor kami di kilometer 3 Jalan Andri Haryono, Kota Tanjung Pinang, atau melalui call center 0811 7711 950. Kami ulangi 0811 7711 950, atau melalui website kami www.satpolpp.tanjungpinangkota.go.id. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, nah itu dia pemirsa, sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa masyarakat juga bisa menyampaikan berbagai informasi terkait dengan adanya pelanggaran ketertiban umum di Kota Tanjung Pinang maupun di lingkungan kita sendiri. Dari Pak Irwan sendiri, Pak, mungkin ada yang ditambahkan, Pak? Mungkin kalau untuk masyarakat yang ingin melaporkan, apakah harus ada juga seperti bukti yang dikirimkan, Pak? Silakan, Pak. Iya, baik. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih untuk yang telah mengundang kami untuk bisa hadir dialog. Jadi kami berharap peran serta seluruh masyarakat, baik pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya, bersama-sama patuh terhadap seluruh peraturan daerah, peraturan kepala daerah yang ada di Kota Tanjung Pinang. Mari kita menjadi pelopor terciptanya ketentraman tertiban umum di masyarakat. Ya. Berkaitan dengan pelaporan, ya, kami selain ada call center, kami juga memiliki media sosial, yaitu IG, ya, dan Facebook di Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Pinang. Jadi masyarakat juga bisa melaporkan secara langsung melalui media sosial yang ada di kami. Nah, sosialisasi kami, konten-konten kami juga kami upload di media-media gitu. Tidak perlu harus datang ke kantor, nanti ada bukti surat laporan dan sebagainya, kami melayani, yang penting identitas jelas. Jadi supaya nanti ada pertanggungjawabannya. Mungkin itu penutup dari kami. Terima kasih, Pak. Baik, nah itu dia pemirsa himbauan mungkin barangkali dari Pak Agus dan Pak Irwan. Mungkin sedikit menambahkan bahwa untuk pelaksanaan ketertiban umum di lingkungan kita sendiri, khususnya umumnya di Kota Tanjung Pinang ini bukan hanya dari tugas pemerintah saja, begitu ya Pak ya, tetapi juga dari tugas masyarakat, tugas kita sendiri, baik itu kaum tua maupun kaum muda. Nah sekarang ini kan sudah zamannya digital Pak ya, jadi untuk melaporkan apapun informasi pelanggaran yang terjadi bisa dilakukan lewat media sosial juga. Karena ini generasi kita, generasi milenial dan Gen Z ini sudah sangat dekat dengan dunia digital ya Pak ya. Baik pemirsa, mungkin mengulang kembali jika Anda ingin melaporkan atau menyampaikan informasi adanya pelanggaran ketertiban umum di lingkungan Anda, bisa melakukan kontak ke call center 0811 7711 950. Demikian Pak ya. Nah, pemirsa, semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Akhirnya saya Dewi Sarah dan seluruh kru bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada Fokus Dialog berikutnya, dan terima kasih juga kepada narasumber yang telah bersedia hadir di studio Tanjung Pinang TV pada siang hari ini. Demikian pemirsa, saya Dewi Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.